Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, saudara-saudari ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Adab al-Alim wal Muta'alim milik Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab kedua dari kitab ini tentang adab penuntut ilmu untuk dirinya sendiri, yang ada 10 macam adab yang akan dibawakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darain fi adabil al-bab tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Adab para penuntut ilmu pada dirinya sendiri, yang di dalam hal ini ada 10 macam adab. Yang pertama, beliau rahimahullah menyebutkan al-awwalu an yutahhiru qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i akidatin wa su'i khuluqin. Yang pertama adalah yutahhir qalbahu, yaitu membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit. Dari ghish, curang, menipu dan lain semisalnya. Danas, dari kotoran-kotoran hati. Dari dengki, hasad, akidah yang buruk, akhlak yang buruk, perangai yang tidak baik. Ini para penuntut ilmu setelahnya membersihkan hati dari hal-hal yang demikian. Karena penuntut ilmu itu adalah calon ulama, insyaallah. Dari para penuntut ilmu bisa jadi ada beberapa orang menjadi ulama. Kalau dia dari memulai saja sudah buruk, maka bagaimana dengan ilmu yang dia miliki nanti? Bisa jadi dia dilihat semua orang akhlaknya, perangainya buruk atau akidahnya sesat. Maka berhati-hati dari perkara ini. Liyasluh bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidhihi. Kenapa harus bersih hati itu? Liyasluh, supaya dengan bersihnya hati ini bidzalikal liqabulil ilmi, supaya bisa menerima ilmu, wa hifdhi, mudah menghafalkan ilmu. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innamal ilmu nur wa nurullah la yu'ti lil 'asi. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengeluhkan keadaan beliau kepada gurunya Waqi'. Maka farsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' tadi menasihati, gurunya Imam Syafi'i tadi menasihati agar meninggalkan maksiat. Wa qala innamal ilmu nur, sesungguhnya ilmu adalah cahaya, wa nurullah la yu'ti lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat tadi maka bisa mengurangi pemahaman ilmunya, susah ngafal. Imam Syafi'i rahimahullah, lautan ilmu, masih mengatakan demikian. Maka bagaimana dengan kita? Wal ittilai ala daqaiqi ma'anihi, supaya juga bisa meneliti hal-hal yang rumit dari ilmu itu, yang butuh ketelitian. Wal fahmi li ghawamidhihi, supaya juga bisa memahami hal-hal yang ghawamid ini rumit. Kalau daqaiq ini lebih teliti maksudnya, supaya bisa meneliti hal-hal yang perlu diteliti. Bisa jadi meneliti sanad-sanad hadis yang butuh ketelitian luar biasa. Atau misalkan memahami perkara-perkara fikih yang bisa jadi menurut ulama A tidak demikian, tidak gharar, tapi menurut ulama B ternyata gharar misalkan. Diteliti lagi, gharar yang diperbolehkan seperti apa, yang tidak diperbolehkan seperti apa, sampai dia paham dengan betul. Kalau dia bisa meninggalkan maksiat, maka alhamdulillah, dengan itu dia bisa memahami ilmu dengan baik. Wasani, yang kedua adalah an yuhsinan niyah fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla wal amali bihi wa ihya'i syari'ati wa tanwiri qalbi, yaitu membaguskan niat dalam menuntut ilmu, menjadikan tujuannya adalah wajah Allah,
supaya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, wal amal bihi, dan mengamalkan ilmunya tadi, wa ihya syariati, dan bisa menghidupkan syariat. Ya, kita menuntut ilmu ini bukan untuk berdebat. Ya, ulama zaman dahulu ketika mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala supaya bisa diamalkan dan didakwahkan. Tapi di zaman sekarang, nasallahu ya, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala supaya bisa saling berdebat, menjatuhkan kehormatan ulama, ya, menjatuhkan orang-orang yang jahil misalnya. Tidak demikian. Ilmu tadi dipakai untuk kita amalkan. Makin banyak ilmunya, makin banyak amalnya. Wa ihya syariah, menghidupkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tanwiri qalbihi, dan menyinari hatinya. Wa tahliyati batinihi, dan menghiasi perkara batinnya. Orang-orang soleh itu lebih mementingkan perkara batin dibanding perkara zahir. Tetapi kita di zaman sekarang terkadang lebih mementingkan perkara zahir. Masya Allah, penampilannya luar biasa, terlihat alim, tapi perlakuannya, ibadahnya, na'udzubillah min dzalik. Wa tahliyati batini, menghiasi perkara batinnya. Wa taqarruba minallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqsida bihil a'radid dunyawiyah, tidak ada tujuan untuk mendapatkan urusan duniawi. Min tahsiri riyasah wal jah wal mal wal mubahatil aqran wa ta'dhimin nas lahu wa nahwi dzalik. Tidak menjadikan tujuannya untuk mendapatkan perkara duniawi, semisal mendapatkan jabatan, dudukan, ya, kemuliaan, harta, ya, wal mubahatil aqran, dan bisa berbangga-bangga karena banyak pengikutnya. Wa ta'dhimin nas, supaya bisa disanjung-sanjung oleh manusia. Bukan itu tujuan dari menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalik, bukan itu dan lain semisalnya, kata Syekh Mas'ud rahimahullah. Yang ketiga, an yubadira bi tahsilil ilmi syababahu wa awqati umrihi, bersungguh-sungguh, bersegera mendapatkan ilmu ketika masih muda. Awqati umrihi, dari umurnya ketika masih muda, dari penuntut ilmu. La yaqtaru bihida'it taswif wa ta'mil, dan dia tidak tertipu oleh taswif, yaitu mengatakan saufa, yaitu akan saufa ini, ya biar nanti di masa yang akan datang saya bisa menuntut ilmu, ya. Kamu tidak belajar, ya nanti insyaallah, tapi nanti dalam waktu yang akan jauh. Atau ta'mil, atau bisa dia mengangan-angan, seandainya aku demikian banyak berangan-angan tapi tidak dilakukan. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badala laha wa la 'iwadha 'anha. Karena setiap umur, setiap waktu yang berlalu dari umurnya maka tidak bisa diganti. Ya, kehilangan 1 jam, seandainya 1 jam tadi dipakai buat mengaji, alhamdulillah. Berapa banyak hal yang bisa dia dapatkan. Seandainya 1 jam tadi dia pakai buat membaca ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan pengajian, berapa banyak ilmu yang dia bisa dapatkan. Tetapi di zaman sekarang, nasallahu afiyah, banyak sekali orang terlalaikan oleh gadget, dengan handphonenya, dengan tabletnya, dengan laptopnya dan semisal. Ya, kalau seandainya dia mengetahui bahwa umurnya tadi tidak bisa kembali, ya, maka dia akan sangat menyesal. Ya bani Adam, innakum ayyam kullama dhahaba ba'dukum dhahaba ba'daha. Al-Hasan Basri rahimahullah menyebutkan, wahai anak Tuhan Adam, sesungguhnya kalian ini terdiri dari kumpulan-kumpulan hari. 1 hari hilang, maka 1 hari dari kalian juga akan hilang. Wa an yaqti'a ma qudira alaihi minal ala'iq asyaghilah, selayaknya dia meninggalkan, memutus perkara-perkara yang bisa menyibukkan dirinya. Wal awaiq al-mani'ah an tamamit talab, dan dia juga, ya, menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan dia dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa badlul ijtihad wa quwwatil jid fi tahsili fa innahu qawati'it tariqit ta'allum. Ya, kekuatan yang bersungguh-sungguh tadi untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa, ya, memutus qawati'it tariqit ta'allum, bisa memotong tugas menuntut ilmu. Ya, kalau dia benar-benar menuntut ilmu, maka dengan kesungguhan tadi dia bisa mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersungguh-sungguhlah, terlebih zaman sekarang. Ada sebagian mungkin dari kita ingin menghafal 1 halaman, ya, 1, 2, 3 hari tidak selesai. Ketika dilihat ternyata dia sibuk dengan gadgetnya. 5 menit ngafal, 10 menit gadget, tidak selesai. Maka Syekh Sufi hafizahullah, beliau pernah bercerita, ada seorang penuntut ilmu di Madinah ketemu sama beliau.
Maka beliau ditanya bagaimana cara menghafal, kata Syekh Hafizahullah, selayaknya kamu ini taruh handphonemu ganti dengan handphone 3310 kalau zaman dulu ya, Nokia. Nah, waktu itu kata Syekh, menurut ilmu ini sedang pakai handphone Galaxy katanya, nyebutnya demikian. Maka Syekh mengatakan pakai ini, handphone ini, dengan ini kamu bisa menghafal. Ternyata subhanallah, dia tidak melakukan hal itu dan sampai di waktu Syekh bercerita dia masih belum selesai hafalan Qur'annya. Ar-Rabi yang terakhir ya, di pertemuan kali ini, Ar-Rabi an yakna'a minal quti wal libas bima tayassara bil fabis sabri ala adnal aish yanalu sa'atal ilmi wa jam'u syam wa jama'a syamlal qalbi min mutafarriqatil amal wa yatafajjar fihi yana bi al hikam. Selayaknya dia yakna minal qut ya, mencukupkan dengan makanan yang ada, tidak berlebihan. Wal libas, dari pakaiannya juga bima tayassar, yang mudah buat dirinya. Sebagian dari kita terkadang mau makan aja nyari makanan berjam-jam, muter-muter. Seandainya 1 jam itu tadi dipakai buat mempelajari ilmu agama Allah SWT, maka luar biasa. Ya, cukupkan dengan yang ada. Begitu juga dengan memilih pakaian, tidak selesai-selesai milih, pakai yang mudah dipakai. Fabis sabri ala adnal aish, dengan kesabaran ya, dengan kesabaran paling rendah tadi, paling sederhana, yanalu sa'atal ilmi, akan bisa mendapatkan ilmu yang luas. Wajah ma'asyam lal qalbi, dan bisa membuat hati menjadi konsentrasi. Kalau pikirannya makan, pikirannya pakaian, maka tidak bisa konsentrasi, akan terus terpecah-pecah pikirannya. Min mutafarriqatil amal ya. Sehingga dengan sebab kurangnya rezeki tadi yang dia miliki ya, maka bisa lebih konsentrasi. Ada yang demikian nih, kalau dia punya duit tidak bisa fokus. Tapi ada orang yang juga kalau punya duit tidak bisa fokus. Bermacam-macam sebenarnya. Wa tafajjaru fihi bil hikam, dan bisa memancar dengan sifat kesabarannya tadi ya, makannya sabar, makan apa aja. Terkadang sebagai orang tua gak tega ngeliat anaknya makan tahu tempe di pondok, kemudian dikasih jajan yang luar biasa banyak, sehingga tidak belajar, tidak bisa sabar anaknya dalam menuntut ilmu agama Allah SWT. Yatafajjar fihi biul hikam, akan memancarkan kalimat-kalimat yang penuh hikmah ya. Karena ulama itu biasanya innamal faqihu fakir, sesungguhnya para fakih, orang-orang berilmu itu biasanya fakir. Maka terkadang dengan kefakiran tadi bisa menjadikan ilmunya luar biasa, akan banyak keluar kata-kata hikmah. Ya, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.